Jika kita menyebut nama Bilal bin Rabah, maka akan terlintas suara azan pertama yang menggema di langit Madinah. Namun sebelum suara itu mengguncang dunia, Bilal hanyalah seorang budak yang diperjualbelikan seperti barang, dihina karena warna kulitnya, dijadikan simbol rendahnya derajat manusia saat itu. Tapi dari kehinaan itulah, Allah mengangkatnya menjadi sosok yang namanya disebut dengan penuh hormat hingga hari ini. Bilal lahir di Makkah. Ibunya seorang budak dari Habsyi, ayahnya juga bukan orang merdeka. Sejak kecil Bilal terbiasa mendengar kata-kata kasar, diperintah tanpa bisa membantah, dan diperlakukan seolah tak punya jiwa. Namun yang orang tidak tahu, di dalam hati Bilal ada nurani yang tetap menyala. Ia memperhatikan dunia di sekitarnya penuh kesombongan, penuh penyembahan berhala, dan hatinya menolak itu semua. Suatu hari Bilal mendengar dari mulut ke mulut tentang seorang lelaki bernama Muhammad bin Abdullah. Dia datang dengan ajaran yang berbeda, menyembah hanya satu Tuhan dan menyamakan semua manusia. Tak ada budak atau bangsawan, tak ada Arab atau bukan Arab, semua sama di hadapan Allah. Bilal tertarik. Diam-diam ia mencari tahu, lalu bersyahadat. Tanpa sorotan, tanpa keramaian, tapi dengan keteguhan hati yang luar biasa. Begitu tuannya tahu Bilal tak diberi pilihan, ia diseret ke tengah padang pasir yang membakar kulit. Diikat, ditindih dengan batu besar, dipaksa untuk kembali menyembah berhala. Namun yang keluar dari mulutnya hanya satu kalimat. Ahad, Ahad. Satu Tuhan yang Esa. Setiap kali cambuk mendarat, kalimat itu justru makin lantang. Karena bagi Bilal, tubuhnya bisa dipenjara, tapi jiwanya sudah merdeka. Saat tak ada lagi harapan, datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Ia menebus Bilal bukan untuk menjadi pelayan, tapi untuk dimerdekakan. Bilal menangis bukan karena luka, tapi karena nikmat iman. Kini ia bisa bersujud tanpa takut, bisa berdoa tanpa sembunyi. Dan yang paling penting, ia bebas karena Allah. Rasulullah tidak menunjuk bangsawan atau pemimpin suku untuk menjadi muadzin. Beliau justru menunjuk Bilal. Karena Allah tidak melihat rupa, tapi hati. Suara Bilal yang dulu digunakan untuk teriakan kesakitan, kini menjadi suara yang membangunkan umat untuk menyembah Tuhannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langit Madinah menyaksikan bagaimana seorang mantan budak berdiri di tempat tertinggi, menyeru kebaikan bagi seluruh umat. Singkat cerita, di saat Rasulullah wafat, Bilal tak sanggup lagi adzan. Setiap kali menyebut, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tangisnya pecah, suaranya hilang. Karena hatinya tahu, orang yang paling ia cintai telah pergi. Bilal pun memilih meninggalkan Madinah, karena setiap sudutnya penuh kenangan. Dan akhirnya Bilal pun wafat di Syam, Suriah, jauh dari kota Nabi namun dekat di hati umat. Ia bukan hanya muadzin, ia bukan hanya sahabat. Ia adalah bukti bahwa Allah bisa mengangkat siapapun yang bertakwa, bahkan dari lembah perbudakan ke puncak kemuliaan. Kita mungkin bukan siapa-siapa, mungkin dihina, direndahkan, atau dianggap tak punya masa depan. Tapi kisah Bilal bin Rabah mengajarkan, kemuliaan tidak ditentukan oleh status, tapi oleh keteguhan iman. Dan satu suara, jika disuarakan dengan hati, emas bisa mengguncang dunia. Mungkin hanya itu saja cerita singkat dari salah satu sahabat Nabi Muhammad. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan. Jika sahabat ingin mendengar cerita dari sahabat lain Nabi Muhammad, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sampai berjumpa di video selanjutnya.